baik itu di Indonesia ataupun di dunia global, itu termasuk kategori yang cukup menjanjikan. Istilahnya saling melengkapi ya. Oke. Iya. Jadi nggak sendirian terus ya. Iya, truk aja gandengan kan? Ya. Ini kalau bilang sepuh ini sepuh nih, beneran sepuh ya. Hai Excelista, selamat datang di podcast Lenteraku. Di sini kita akan ngobrol santai bersama bintang tamu yang dapat memberikan motivasi dan juga menginspirasi. Di episode kita kali ini, kita kedatangan Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Dan masih waras. Ya, amin ya, alhamdulillah ya kita masih waras ya. Dengan berbagai macam tekanan-tekanan ya. Oke. Mas Dimas, sebelum kita mulai, perkenalan diri dulu boleh? Supaya teman-teman Excelista ini bisa kenal semua nih dengan Mas Dimas. Boleh? Oke, teman-teman Excelista, salam kenal. Saya Dimas Weliswanto, biasa dipanggil Dimas. Saya menjabat di posisi bisnis analis dan untuk saat ini diberi kepercayaan oleh manajemen untuk memegang atau menjabat posisi supervisor. Oke, mantap. Kan yang saya undang tuh bintang tamunya bukan bintang tamu sembarangan ya teman-teman ya. Semuanya bintang tamunya tuh yang benar-benar punya tanggung jawab yang besar ya dari posisi-posisinya gitu teman-teman ya. Oke, Mas Dimas kesibukannya apa nih sekarang? Nah, kalau untuk di kegiatan pekerjaan Mas Gusti, kesibukan saya paling bantu teman-teman, support di project, kemudian eksplorasi ya untuk saat ini untuk di automation testing kita supaya kedepannya ya memberikan value lebih untuk di bidang pekerjaan ini, Mas. Oke, berarti sibuk banget itu ya. Lumayan. Kayaknya dari tambangnya nih project ini banyak ya. Ya alhamdulillah kan. Alhamdulillah, iya, makin betul, banyak betul. project kita makin makmur. Makin makmur, makin sibuk ya teman-teman ya. Oke. Mas Dimas, boleh ceritain Mas Dimas ini awal karirnya itu bagaimana sih bisa sampai di posisi saat ini? Ya. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya kalau sebenarnya background saya tuh bukan atau tidak berkaitan dengan dunia IT. Gitu. Iya, benar, Mas. Waduh, apa tuh? Ya, jurusan kuliah sih ya. Itu saya di teknik kimia. Teknik kimia jadi bisnis analis, teman-teman. Berarti dengan apa yang akan kita bicarakan kali ini nih agak nyambung nih teman-teman ya dengan tema atau topik yang akan kita bahas nih. Oke, Bos Dimas silakan lanjut. Oke. Nah, bagaimana saya memulai untuk switch career sebagai bisnis analis di sini? Ceritanya gini, Mas. Jadi saya tuh punya junior di dunia atau di perkuliahan ya waktu itu bekerja di sini juga. Oh gitu. Benar, Mas. Perlu saya spill namanya? Boleh. Mungkin teman-teman ada yang mengenal Mbak Gloria. Oke, dari Mbak Gloria. Kalau saya spill tahun kapan saya lulus di sini ketahuan ya. Tahun sepuhnya ya. Ini kalau bilang sepuh ini sepuh nih, beneran sepuh ya. Jadi waktu kebetulan waktu itu wisuda. Saya posting nih di BBM, ketahuan ya. Ketahuan. Oke, jadi saya posting di salah satu platform chat waktu itu. Dan setelah itu tidak lama, saya inget banget waktu itu perjalanan pulang baru nyampe di gerbang kampus, di chat, di kontak, Kak, bisa komputer nggak waktu itu ditanya. Saya jawab bisa. Ini ada lowongan berkaitan dengan penggunaan komputer. Saya waktu itu masih agak bingung, Mas. Ini kira-kira bidang pekerjaannya seperti apa yang berkaitan dengan komputer? Jujur. Saya waktu dari sekolah, dari SMP, SMA, dan kuliah,
ketika ada pelajaran komputer ataupun coding. Yes. Coding waktu itu di perkuliahan ada di semester 3 saya ingat di situ ada basic C++. Aduh, saya aja nggak tahu tuh. Cuman kurang beruntungnya waktu itu ya. Yes. Saya kuliah itu sambil kerja sehingga jarang ngikutin perkuliahannya. Saya waktu itu sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, kalau semisal di bidang pekerjaan saya yang ditawarkan ke saya yang waktu itu agak tricky, sehingga mungkin di situ saya bisa untuk menolak dan mengarahkan ya mungkin lowongan itu bisa dialihkan ke teman yang lain. Nah, cuman waktu itu dari Mbak Gloria menyampaikan, udah datang aja dulu Kak, nanti dijelasin, nanti interview langsung dengan atasan saya gitu ya. Nah, waktu saya datang itu kalau nggak salah saya tuh wisuda di hari Rabu, hari Kamisnya mempersiapkan diri, dan Jumatnya itu interview. Langsung tuh ya, hadiah banget itu ya. Ya alhamdulillah. Lalu langsung diterima lagi. Ya kalau nggak diterima mungkin saya selesai. Hadiah banget ya, rezeki banget itu pasti. Ya, berarti kalau dibilang hoki seumur hidup dipakai, ini beneran teman-teman ya, hokinya kepake itu. Oke, nah Mas Dimas, kan tadi kita udah ngebahas nih ya masalah Mas Dimas hokinya ya, terus dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira nih saat Mas Dimas bekerja di Exelis Lentera ini gitu, Exelis Lentera Indonesia, ada gak sih sosok yang membuat Mas Dimas itu termotivasi? Sehingga tuh Mas Dimas bisa dibilang tuh kan Mas Dimas lumayan panjang nih perjalanan di Exelis Lentera Indonesia ini ya. Dari 2000 berapa Mas kalau boleh tahu? 2017. Ya, itu lumayan panjang kan Mas. Tadi kan kita ceritakan Mas Dimas ceritakan itu Mas Dimas baru lulus kuliah. Lulus kuliah itu kan biasanya kita akan harus menemukan jati diri kita dulu. Biasanya kan banyak hal-hal yang menjadi problematik untuk diri kita dalam beradaptasi dengan pekerjaan kita. Betul ya? Apalagi di sini kan kalau ditanyakan relate gak sih? Nggak relate kan ya? Benar. Bisnis analis dengan teknik kimia. Teknik kimia ini kan biasa di lab ya teman-teman gitu ya. Buat meracik-meracik bumbu. Tapi kalau ini kan Mas ini untuk meracik-meracik sistem, betul ya? Yeah. Tapi memang meraciknya betul, tapi bidangnya beda gitu. Nah, ada gak sih Mas sosok yang benar-benar bisa membuat Mas Dimas ini termotivasi sehingga membentuk karakter Mas Dimas tuh jadi seperti ini? Oke. Thank you Mas Gusti pertanyaannya. Mungkin saya bisa ambil dari lingkup PT Exelis Lentera Indonesia sendiri ya. Di sini saya termotivasi oleh semangat pendiri kita ya, pendiri perusahaan ini yang notabene merupakan kakak adik Pak Matius dan Pak Markus. Nah, di situ saya termotivasi dari semangat mereka untuk mencoba menularkan semangat positif yang mereka miliki, diantaranya mungkin untuk semangat mengajarkan, kemudian untuk semangat membangun tim, kemudian untuk semangat ya membagi kebahagiaan untuk karyawan-karyawannya, sehingga dari situ saya pikir saya bisa mencontoh beliau-beliau ini loh, supaya dari dalam lingkup pekerjaan ini saya termotivasi. Itu sih Mas Gusti. Dari beberapa bintang tamu nih yang diundang di podcast Lenteraku ini, memang banyak yang bilang itu, yang infokan ke saya itu sosok-sosok pendiri di PT Exelis Lentera Indonesia ini memang sangat memotivasi gitu. Karena memang yang saya tahu beliau-beliau ini memang kan backgroundnya ini dosen, pengajar. Sampai saat ini aja mereka masih mengajar. Makanya banyak banget teman-teman atau bintang tamu di podcast Lenteraku ini termotivasi oleh semangat-semangat beliau gitu. Nah, makanya sesuai dengan base value Exelis ini, mungkin ya yang saya ketahui ini Mas Dimas cenderung atau tepat di base value being the light, menjadi sosok yang
apa ya, bisa dibilang ingin menjadi pribadi yang lebih baik yang dapat menginspirasi kepada lingkungan Mas Dimas gitu. Karena kan yang tadi Mas Dimas bilang kalau Mas Dimas ini switch karir dari teknik kimia menjadi bisnis analis. Perubahannya itu banyak banget kan, 180 derajat mungkin nih. Yang tadinya nggak dipelajari masa sekolah, kuliah, tiba-tiba harus dipelajari perlahan, betul. Ada ritmenya dan sampai pimpinan pun memberikan apa ya, motivasi, memberikan waktu untuk Mas Dimas belajar secara perlahan dan mendalam. Karena kan kebanyakan perusahaan-perusahaan itu ya, teman-teman, quote and quote ya, itu pasti kita harus running. Betul ya, tidak ada, mungkin ada masa probation atau training, tapi kan ada batasan waktunya. Atau mungkin juga pribadi Mas Dimas yang cepat dalam belajar gitu ya, sehingga mudah beradaptasi dengan baik. Ya, seperti itu kan. Kalau dikatakan saya pribadi orang yang cepat belajar, di sini sebenarnya relatif sih Mas, tergantung dari minat saya. Sebenarnya peminatan saya lebih ke arah natural science. Waduh, berat lagi teman-teman ya. Bukan dunia teknologi ataupun komputer. Bener ya, bang the like. Sehingga mungkin dari situ manajemen waktu itu banyak bersabar ya ketika saya dalam proses adaptasi ya. Benar. Dalam proses transisi di mana background saya A, kemudian di sini dunia karirnya itu B, saya coba untuk bertransformasi hingga saat ini, dan mungkin transformasinya tersebut nggak bisa saya hentikan untuk saat ini karena saya mesti membagikan pengalaman belajar saya ya, bukan hasil belajar saya, karena kalau hasil belajar mungkin orang lain udah mendapati itu. Betul. Cuman kalau untuk pengalaman belajar yang mungkin saya coba bagikan ke orang lain, itu bisa berguna dan bermanfaat. Ya, lebih berguna atau bermanfaat untuk karena mereka. Itu ilmu yang paling mahal Mas, pengalaman, dibandingkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran lainnya ya. Benar. Dalam teori ya maksudnya. Kalau teori mungkin kita bisa baca dari jurnal, artikel, berita dan sebagainya. Tapi kalau pengalaman kan beda-beda tiap manusia. Ya gitu. Nah, apa saja sih tantangan terbesar nih untuk Mas Dimas berserta tim gitu ya dalam menjabat atau menjalani posisi sebagai bisnis analis, baik dalam pekerjaan atau mungkin dalam bertemu dengan klien? Bagaimana Mas? Tantangan terbesar yang dimiliki atau dihadapi oleh bisnis analis itu mungkin di sini saya sampaikan ada 2 poin. Nah, 2 poin ini pada dasarnya berkaitan dengan komunikasi dan juga integritas kita. Yang mana 2 poin ini adalah, pertama, ketika kita sebagai bisnis analis mendapati atau menemukan informasi yang disampaikan oleh beberapa calon user kita, itu informasinya tidak sinkron, sehingga dari ketidaksinkronan tersebut mungkin nantinya itu dalam proses pengembangan sistemnya menjadi konflik, sehingga perlu untuk dibuat align kembali ya oleh bisnis analis tersebut. Itu sebagai salah satu tugas dan fungsi dari bisnis analis juga, untuk mensinkronisasi informasi yang didapatkan. Kemudian tantangan keduanya itu adalah pada saat kita mencoba untuk menjelaskan informasi atau persyaratan. persyaratan teknis yang dibutuhkan oleh sistem tersebut yang akan didevelop nantinya ke tim teknikal, yang mungkin dari persyaratan tersebut kita mesti detail oriented, benar kata Mas Gus tadi ya. Kemudian kita juga perlu rapi dalam bentuk dokumentasinya, sehingga nantinya ketika kita mencoba untuk menjelaskan ke tim teknikal tadi, tim teknikal dapat dengan lebih mudah memahami dan miskomunikasi yang terjadi, yang mungkin dapat mengakibatkan ya ketidaksesuaian antara sistem yang nanti akan didevelop dengan sistem yang dipersyaratkan tidak ada gap. Tidak sinkron gitu ya. Tidak sinkron. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya dari semua yang Mas Dimas jelaskan tadi teman-teman, bisnis analis itu ya adalah penjembatan, betul ya Mas ya, antara developer dengan klien. Dan bisnis analis ini juga harus public speakingnya bagus teman-teman. Kenapa harus public speakingnya bagus? Karena
translator ya mungkin dari developer ke klien, sehingga bisnis analis ini juga harus menjembatani komunikasi gitu, mengkomunikasikan supaya tadi tidak ada miskomunikasi, betul ya Mas ya? Apa yang diinginkan klien dan apa yang harus harus dikerjakan oleh tim developer gitu. Karena by system dan by komunikasi itu berbeda ya teman-teman. Agar tadi tidak ada gap kata Mas Dimas tadi ya. Nah, Mas Dimas, ini kadang saya juga bingung nih dengan banyak masyarakat atau netizen di luar sana. Mereka tuh yang tidak kenal bisnis analis tuh mereka mengira bisnis analis ialah atau orang yang menganalisa bisnis, bukan menganalisa sistem. Dan ada lagi data analis. Kadang tuh saya juga bingung. Data analis sama bisnis analis tuh apa sih bedanya? Karena banyak beranggapan, oke, pekerjaan bisnis analis ya dikerjakan oleh data analis. Sedangkan bisnis analis itu menganalisa bisnis gitu, by bisnis kayak bagaimana terkait dengan ekonomi ya, bagaimana kita harus ngeplan supaya bisnis kita berjalan dengan lancar. Padahal backgroundnya bisnis analis ialah sistem yang akan dioperasikan untuk membangun sebuah website atau aplikasi, betul ya? Benar. Nah, oleh karena itu boleh Mas dijelaskan supaya teman-teman Excelista itu tahu gitu ya perbedaan bisnis analis dengan data analis. Perbedaan mendasar dari bisnis analis dengan data analis adalah pada fokus dan output yang diberikan, Mas. Oh gitu. Fokus yang dilakukan oleh bisnis analis adalah mempelajari dunia bisnis yang dilakukan oleh klien atau user. Untuk data analis, fokusnya adalah mempelajari mengenai data. Data di situ. Nah, kemudian outputnya, seorang bisnis analis nantinya perlu untuk menghasilkan output berupa dokumentasi teknis, yang mana dokumentasi teknisnya nanti itu akan dilanjutkan kepada proses pengembangan sistem. Jadi output akhirnya di sini adalah sebuah sistem yang dapat membantu bisnis user dalam melakukan aktivitas bisnisnya sehari-hari. Sementara data analis outputnya adalah berupa visualisasi data yang dimana data tersebut dapat memberikan insight atau pemahaman kepada pembaca datanya dengan mudah dan dapat diterapkan ya dalam keputusan bisnisnya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya, perbedaan antara bisnis analis dengan data analis gitu ya. Jadi kalau data analis ialah orang yang akan mengelola data dan outputnya juga berupa data gitu ya teman-teman, summary ya, atau rangkuman data lah gitu ya. Tapi kalau bisnis analis mengelola bisnis yang dikelola oleh klien gitu ya untuk menjadi sebuah produk. Betul nggak? Benar. Betul ya. Produknya itu baik website ataupun aplikasi ataupun yang lainnya mungkin Mas ya. Gitu. Seperti itu teman-teman perbedaannya ya. Ini saya coba rangkumkan, kalau saya salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, lagi tren banget nih Mas nih kabar-kabar netizen di media sosial ya. Karena kan banyak banget pasca pandemi ya. Kan kita tahu sendiri ya masa-masa suram pandemi itu bagaimana ya, banyak sekali ada layoff sana sini gitu ya. Sehingga mereka tuh teman-teman di luar sana tuh harus berjuang supaya mereka tetap bisa mendapatkan income. Nah, salah satunya ialah switch karir. Nah ya, dan ketika mereka switch karir banyak kan, ada yang dari tadi Mas Dimas cerita pun Mas Dimas dari teknik kimia ya teman-teman, ada lagi yang dari akuntan, backgroundnya ekonomi, backgroundnya yang lain, tanpa harus backgroundnya SI gitu ya, ada di computer science gitu ya, dan mereka itu berasumsi atau mereka mungkin dapat data atau dapat kabar dari mana gitu, karena ramai sekali itu di media sosial kalau bisnis analis itu menjanjikan. Menjanjikannya itu saya nggak tahu nih Mas ya, apakah ilmunya, apakah salary-nya, atau gimana, atau masa depannya, atau mungkin ada jenjang karirnya gitu. Kira-kira Mas Dimas tuh ada gak tanggapan terkait dengan hal itu? Oke, jadi gini Mas Gusti, kalau saya pikir prospek dari dunia bisnis analis ya, baik itu di Indonesia ataupun di dunia global, itu termasuk kategori yang cukup menjanjikan. Di dunia bisnis analis ini, selain kita prospeknya itu dari sisi pendapatan, ya kita juga bisa menimba banyak ilmu, banyak hal-hal di dalam dunia bisnis analis yang mungkin berpengaruh besar
pada metode kita berpikir dan cara kita dalam mengambil kesimpulan. Dimana di dalam dunia bisnis analis, ketika kita mencoba untuk menganalisa sebuah sistem, kita perlu untuk menerapkan algoritma yang benar, akurat dan terukur. Nah, dari situ kita mencoba untuk memahami kira-kira dari metode berpikir kita itu sudah tepat atau enggak sih selama ini. Nah, ketidaktepatan kita mungkin dalam proses berpikir tadi ya. Ini maaf ya agak masuk ke dalam agak nyerempet mungkin sedikit ke filsafat gitu. Oke, nggak masalah, aman. Nah, mungkin kalau kita berpikir tidak secara benar, yaitu akan berakibat kepada diri kita juga ya, ketika kita mungkin dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Nah, sehingga di dalam dunia bisnis analis tadi, proses berpikir kita itu dapat tercermin ke dalam sistem yang kita kembangkan gitu Mas. Di situ kita sebenarnya bisa bercermin kira-kira sistem yang udah kita buat atau kita susun ini bisa diterima dengan mudah atau enggak oleh user puas atau enggak nih terhadap cara kita berpikir gitu Mas. Nah, kepuasan yang ditunjukkan oleh customer atau klien ini memberikan kita motivasi juga ya, support, sehingga mungkin kita di situ juga dapat belajar terus menerus untuk meningkatkan value-value yang kita miliki. Berarti di sini kalau kita kembangkan lagi ya Mas, dengan best value excellence ya, berarti banyak sekali nih Mas Dimas ya, dari being the like, enrich for customer value ya kan, terus juga strive for excellence gitu ya, banyak sekali. Jadi yang saya dengar tadi itu ya, selain Mas Dimas ingin menjadi sosok yang berpengaruh atau ya, memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar Mas Dimas juga berusaha untuk bekerja dengan excellence atau terbaik gitu ya kan, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk customer atau klien gitu ya, dan juga bukan hanya untuk customer melainkan untuk tim Mas Dimas sendiri gitu. Sehingga di sini bisnis analis yang saya ketahui ini dari cerita-cerita Mas Dimas harus kritis ya teman-teman ya. Berpikir kritis itu penting ya Mas Dimas ya. Untuk bisa menentukan teman-teman yang mana yang baik dan yang mana tidak baik untuk mengembangkan sistem ya. Kadang kan permintaan klien itu suka bermacam-macam, betul ya. Dan kita juga harus bisa memilah kira-kira ini baik gak sih untuk sistem yang kita akan bangun, dan juga yang tidak seperti itu, supaya nanti tim developer pun tidak miskom. Ya betul ya. Disitulah ya inti dari sosok bisnis analis ya, betul ya Mas ya. Nah gitu teman-teman. Nah kira-kira ada gak sih, balik ke percakapan kita sebelumnya, tips nih untuk teman-teman Excelista yang masih muda, yang kiranya baru akan lulus tahun ini, ataupun yang kira-kiranya mereka itu belum bisa menepati posisi mereka yang cocok dengan passion mereka, atau bukan gue harus kemana sih nih gitu kan. Oh, dengar dari Mas Dimas kayaknya bisnis analis ini menarik. Nah, ada gak sih tips untuk mereka yang ingin terjun ke dunia atau ke bidang bisnis analis, ada gak sih Mas Dimas? Nah, mungkin dari teman-teman Excelista ya di sini yang baru mencoba untuk merambah ke dunia bisnis analis. Nah, di sini mungkin bisa atau tersedia ya Mas ya. Mungkin ada ya. Untuk bergabung mungkin bisa di kolom komen atau nanya-nanya ke HR ya. Oke. Nah, di sini izin untuk membagikan beberapa tips bagaimana sih cara supaya bisa beradaptasi ya dengan dunia bisnis analis. Tadi ada beberapa clue yang sudah disampaikan oleh saya dan Mas Gusti ya, diantaranya yang pertama adalah detail oriented, kemudian ada pemikiran yang kritis, kemudian ada dokumentasi yang mesti rapi ya Mas ya. Nah, selain dari itu, kita juga perlu untuk memperdalam soft skill dan hard skill kita. Soft skill tambahan seperti misal kita perlu untuk bagaimana untuk menjalin komunikasi yang efektif. Kemudian kita juga mesti belajar untuk mencoba bersosialisasi ya dengan user. Kemudian ada beberapa hard skill
penting di sini yang perlu untuk dipelajari. Yang pertama mungkin dari basic bisnis, seperti apa itu supply chain, kemudian apa itu manufacturing, apa itu logistik, marketing, dan dunia bisnis lainnya ya. Yang mana dunia bisnis yang nantinya akan teman-teman tangani sebagai bisnis analis, perlu untuk teman-teman bisnis analis kuasai terlebih dahulu, sehingga dari situ mungkin nantinya dapat memudahkan teman-teman untuk proses adaptasi dan pembelajaran, dan mengenali atau mengidentifikasi masalah-masalah yang disampaikan oleh usernya. Oke, kemudian dari itu kita juga mungkin berkaitan dengan hal yang sedikit teknis, di mana bisnis analis juga dapat atau perlu mempelajari basic query SQL, di mana dari situ kita mencoba untuk memahami struktur dan relasi data dari data-data yang nantinya itu akan dikelola di bisnis prosesnya, kemudian prosesnya itu nanti akan menghasilkan output apa, itu nantinya bisa kita ketahui dari pengolahan data menggunakan SQL query tadi, seperti basic select, kemudian basic join, kemudian pengkondisian, dan statement dasar lainnya mungkin juga dapat teman-teman dalami secara otodidak. Ada banyak tutorialnya yang mungkin dapat teman-teman temukan di platform YouTube. Exlist ya Mas ya. Exlist ada gitu ya, di kan di luar sana juga banyak ya platform-platform yang dapat memberikan informasi terkait dengan bisnis analis gitu ya. Tapi tadi yang saya dari Mas Dimas ceritakan ini cukup lengkap banget sih Mas ya. Kalau itu martabak komplit ya. Dari soft skill, hard skill, dan pengalaman Mas Dimas sendiri gitu. Jadi semoga ini informasi-informasi yang Mas Dimas berikan ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman Exlista ya Mas ya. Nah, ada gak sih ini Mas Dimas nih hal yang ingin Mas Dimas capai ke depannya gitu, yang mungkin untuk saat ini tuh belum sempat Mas Dimas gapai ya gitu. Barangkali mungkin Mas Dimas mau ceritakan kepada teman-teman. Oke. Terima kasih Mas Gusti. Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tunggu. Sebenarnya gini Mas, dunia bisnis analis ini sangat seru untuk saya tekuni. Namun di sini saya pikir perlu untuk saya kombinasikan skill yang saya udah dapatkan ya selama ini dengan pengolahan data, sehingga dari situ nantinya mungkin dapat saya improve, tingkatkan value-value yang dapat dipahami atau memudahkan pemahaman dari sisi user. Sehingga di sini saya berpikir untuk mencoba mempelajari atau merambah ke data science Mas. Lagi lebih mendalam lagi gitu ya. Ya, sehingga di sini bisa saling melengkapi nih. Dari bisnis analis kita dapat pembelajaran atau pengidentifikasian mengenai pemahaman dunia bisnisnya, kemudian nantinya dari dengan ya hard skill yang terdapat di data science ini dapat lebih dimudahkan lagi nih buat pengelolaan datanya dari basic di bisnis analis ini. Biar balance Mas ya. Benar Mas, saling mendukung ya, istilahnya saling melengkapi ya. Oke. Jadi nggak sendirian terus ya. Iya, truk aja gandengan kan. Oke Mas Dimas, terima kasih banyak nih Mas Dimas untuk ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Nggak kerasa sudah di ujung ya pembahasan kita, dan sebelum kita tutup mungkin kita bisa minum dulu Mas Dimas ya. Untuk istirahatkan tenggorokan kita ya teman-teman. Kita minum dulu, silakan Mas Dimas. Izin minum ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, podcast Lenteraku episode kali ini mungkin sampai sini dulu. Jadi ditunggu lagi untuk episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik tentunya ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya nanti ada video-video selanjutnya diberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Oke teman-teman, bye-bye.